Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 8 MSDM kelas SIA 2022 ingin mempresentasikan mengenai materi Electronic Monitoring in the Workplace. Next. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ada saya sendiri Muhammad Iskandani dengan NIM 2205121414 dan selanjutnya ada Saya Rahma Fania Aprilia dengan NIM 220512141412. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 220511141023. Perkenalkan, saya Amalia Nasmi dengan NIM 2205121409. selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman saya, Fania. Yang pertama yaitu pengenalan atau introduction. Teknologi baru telah memungkinkan perkembangan pesat pemantauan elektronik di tempat kerja. Pemantauan ini digunakan oleh organisasi untuk mengoptimalkan proses pengawasan dan pengendalian, melindungi aset perusahaan, dan menghindari litigasi yang mahal. Selain itu, pemantauan elektronik dapat berdampak pada fungsi SDM seperti manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Namun, faktor kontekstual seperti budaya organisasi dan strategi SDM juga mempengaruhi peran dan keefektifan pemantauan elektronik dalam sebuah organisasi. Tujuan penjelasan ini yaitu untuk menyajikan model efektivitas pemantauan elektronik yang mempertimbangkan karakteristik pemantauan dan faktor organisasi. Yang selanjutnya yaitu background atau latar belakang. Pemantauan elektronik dapat memberikan informasi detail dan objektif tentang produktivitas karyawan serta membantu manajer memberikan umpan balik langsung dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Namun, pemantauan elektronik juga dapat mengurangi privasi pekerja dan menimbulkan kontrol yang berlebihan oleh manajemen, yang dapat menyebabkan stres dan penurunan kepuasan kerja. Hasil individu negatif dari pemantauan elektronik dapat berdampak pada ketidakhadiran perputaran, keluhan, dan pencurian. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan cara sistem pemantauan dirancang, diimplementasikan, dan digunakan agar tidak mengarah pada hasil organisasi dan pribadi yang negatif. Lalu yang selanjutnya yaitu desain pemantauan elektronik dan faktor-faktor kontekstual model integratif. Pemantauan elektronik tidak hanya satu jenis praktik, melainkan memiliki berbagai desain dan teknologi. Sistem pemantauan berbeda dalam perangkat elektronik yang digunakan, jenis aktivitas yang ditangkap, dan ruang lingkup pemantauan. Ada beberapa dimensi kritis yang membedakan antara desain sistem yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, terkait dengan stres individu yang dipantau dan sikap serta perilaku mereka di tempat kerja. Faktor keadilan organisasi perlu diperhatikan agar hasil negatif yang terkait dengan pemantauan elektronik dapat dihindari. Desain sistem pada setiap dimensi menentukan kemungkinan diterimanya pemantauan elektronik dan hasil yang diinginkan pada individu dan organisasi. Nah, berikut adalah desain dari pemantauan elektronik. Yang pertama adalah target pemantauan.
Pemantauan elektronik dapat dilakukan di berbagai tingkat organisasi, mulai dari individu hingga kelompok kerja. Penelitian menunjukkan bahwa pemantauan individu dapat menyebabkan stres dan mengurangi dukungan sosial dan kerja tim. Sebaliknya, pemantauan kelompok dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan dan kurang stres bagi karyawan. Yang kedua, penerima data yang dihasilkan oleh sistem pemantauan elektronik. Informasi tentang aktivitas pekerjaan karyawan dapat diberikan secara pribadi kepada manajer atau diposting untuk dilihat semua orang. Namun, semakin luas audiensnya, semakin tidak dapat diterima pemantauan elektronik kepada karyawan. Mengungkapkan informasi tentang karyawan individu atau menghukum mereka dalam rapat perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang sangat menegangkan. Oleh karena itu, informasi tentang perilaku dan kinerja karyawan harus disimpan untuk atasan langsung dan karyawan itu sendiri. Penggunaan pemantauan elektronik paling disukai oleh karyawan adalah sebagai alat umpan balik pribadi. Next. 3. Perluasan pemantauan. Perluasan pemantauan mencerminkan sifat pemantauan yang terus-menerus atau intermiten. Dimensi ini menjelaskan proses pemantauan dalam hal frekuensi, kesinambungan, dan keteraturan pengumpulan data. Kesesuaian pilihan desain terbaik pada dimensi ini akan bergantung pada sifat kerjanya. Dari Ambor, Alder, dan Noel 1998. Mengusulkan bahwa moderasi dalam apa yang dipantau diinginkan. Organisasi perlu mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting untuk kinerja pekerjaan yang sukses dan membatasi pemantauan hanya pada tugas-tugas ini. Pemantauan harus difokuskan hanya pada aktivitas yang berhubungan dengan kinerja. Next. Terakhir, ada tujuan pemantauan. Tujuan dari pemantauan juga perlu diperhatikan dalam mendesain pemantauan elektronik. Tujuan pemantauan sendiri dapat bervariasi, mulai dari memvalidasi pencapaian tujuan positif, menetapkan tujuan yang realistis, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi serta memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi hingga menjadi alat hukuman yang dirancang untuk karyawan yang ketahuan tidak memenuhi standar kerja. Desain pemantauan elektronik harus memberikan catatan tidak hanya ke manajer, tapi juga karyawan, agar karyawan tersebut mampu mengkoreksi serta mengetahui hasil pekerjaan yang mereka lakukan, dan karyawan juga bisa mengetahui standar kerja seperti apa yang harus mereka capai. Dengan catatan standar yang diberikan organisasi tidak terlalu tinggi agar karyawan tidak mudah stres, serta desain juga harus mampu memberikan umpan balik terhadap kinerja karyawan yang bagus maupun tidak. Baik, yang kelima, tuntasan dan kelengkapan dan akurasi data. Pemantauan elektronik hanya mampu menularkan data-data kuantitatif mengenai kinerja karyawan dan dihasilkan pada statistik yang dihasilkan secara elektronik yang akurat. Pemantauan elektronik juga harus dibantu metode pemantauan lainnya yang mampu menampilkan informasi kualitatif kinerja karyawan karena pemantauan elektronik hanya mengumpulkan informasi yang terkait dengan bisnis, bukan informasi pribadi. Yang keenam, keadilan sistem. Dalam penerapannya, sistem pemantauan elektronik yang digunakan harus diawasi oleh perusahaan, serta perusahaan juga harus memberikan masa percobaan terhadap karyawan kepada sistem tersebut dan meminta kepada karyawan memberikan saran kepada sistem jika karyawan merasa perlu adanya perbaikan pada sistem agar nantinya sistem yang digunakan untuk mampu memberikan hasil yang diinginkan oleh perusahaan dalam mempermudah pemantauan karyawan serta
mampu menciptakan keadilan dalam sistem yang digunakan. Next. Di sini pengaruh budaya organisasi dan strategi SDM. Penelitian pemantauan elektronik selama ini hanya fokus pada desain pemantauan yang paling efektif. Namun beberapa peneliti kini menyarankan pendekatan yang lebih komprehensif. Faktor kontekstual yang juga harus dipertimbangkan untuk memahami dampak pemantauan elektronik pada hasil individu dan organisasi. Karena faktor tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara desain pemantauan elektronik dan hasilnya dalam organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi reaksi karyawan terhadap pemantauan elektronik, namun hal ini belum mendapat banyak perhatian dalam studi pemantauan elektronik. Beberapa budaya organisasi mungkin lebih mudah menerima pemantauan elektronik daripada yang lain. Organisasi dengan budaya birokrasi akan lebih cenderung memantau pekerjanya, sedangkan organisasi dalam lingkungan yang mendukung mungkin lebih menerima pemantauan elektronik. Iklim organisasi yang mendukung dan kepercayaan antara karyawan dan manajemen ditemukan secara positif mempengaruhi sikap terhadap pemantauan elektronik. Strategi SDM dapat mempengaruhi sifat profesional sumber daya manusia terhadap pemantauan elektronik. Strategi SDM dapat berfokus pada sistem organisasi atau orang, dan bisa strategi atau operasi, atau operasional. Sikap profesional SDM terhadap pemantauan elektronik akan dipengaruhi oleh strategi SDM yang diterapkan dalam organisasi. Misalnya, posisi manajer SDM dalam organisasi dapat mempengaruhi kecenderungan mereka dalam menggunakan pemantauan elektronik. Jika manajer SDM fokus pada orang dan masalah operasional, mereka cenderung menggunakan pemantauan elektronik untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan pada pekerja. Sebaliknya, jika manajer SDM berfokus pada sistem dan strategi, mereka mungkin menggunakan pemantauan elektronik untuk meningkatkan produktivitas dan membantu mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, organisasi dapat bervariasi tidak hanya dalam keyakinan mereka tentang kesesuaian pemantauan, tetapi juga dalam pilihan praktik dan desain pemantauan. Misalnya, iklim yang mendukung mungkin mengarah pada pemanfaatan pemantauan elektronik untuk tujuan pengembangan dan sebagai alat umpan balik bagi karyawan. Sementara organisasi birokrasi akan lebih cenderung menggunakan pemantauan elektronik. Tren masa depan. Perekrutan secara internet akan terus memainkan peran yang menonjol saat dunia semakin menjadi lebih digital. Perusahaan multinasional akan semakin mengandalkan metode rekrutmen ini karena terbukti membawa talent dunia kaliber tinggi di depan pintu Anda. Pelamar yang beragam mulai dari New Delhi ke Nairobi hingga New York dapat dimanfaatkan untuk menyediakan organisasi dengan solusi terbaik dan oleh karena itu keunggulan lengkap yang berkelanjutan. Perekonomian yang sedang berkembang akan menjadi pemain bisnis utama di dunia korporat. Kesimpulan, rekrutmen telah membuka sebuah keuntungan yang pasti untuk proses rekrutmen seperti secara khusus mengurangi biaya dan waktu yang lebih singkat dalam memperkerjakan pelamar. Rekrutmen internet akan memainkan peran besar dalam peran global untuk mencari bakat keragaman kognitif dari setiap sudut dunia ini. Dunia menjadi datar dengan revolusi digital seperti laptop, iPad, dan flash drive. Sementara ekonomi seperti India dan Meksiko akan berusaha untuk menjadi yang teratas dalam perlombaan ini dengan perusahaan multinasional mencari peluang global. Perusahaan multinasional harus menyadari jebakan ekonomi dan budaya untuk merekrut dalam metode ini di negara berkembang seperti India dan Meksiko. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.